Kekhalifahan Fatimiyah pertama kali menguasai wilayah Tunisia modern pada awal abad ke-10. Fatimiyah memiliki paham yang bertolak belakang dengan Kekhalifahan Abbasiyah yang saat itu berkuasa. Fatimiyah memiliki paham bahwa gelar khalifah lebih pantas didapatkan oleh seseorang yang memiliki garis keturunan langsung dengan Nabi Muhammad SAW melalui putrinya yaitu Fatimah Az-Zahra. Di sisi lain, Abbasiyah yang beraliran Sunni memiliki paham lain bahwa kekuasaan berhak didapatkan oleh keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Thalib. Abbasiyah berusaha untuk mendapatkan dukungan dari Ismailiyah, namun ternyata Ismailiyah memiliki paham yang sama dengan Fatimiyah. Fatimiyah, meskipun kekhalifahan muda, tetapi sifat toleransi yang dimiliki sangat kuat. Ibu kota Fatimiyah berada di Kairo. Fatimiyah dapat menaklukkan serta menerima Yahudi dan Kristen yang saat itu ada di Mesir. Pada masa pemerintahan Al-Hakim, saat itu ia berusia 11 tahun. Al-Hakim dianggap sebagai salah satu raja terbesar karena di masa pemerintahannya, supremasi sekte Ismailiyah bisa begitu mendominasi di antara sekte-sekte lainnya. Tapi bagi orang-orang yang berada di luar kelompoknya, ia adalah mimpi buruk dan dianggap sebagai titik balik yang menyebabkan kejatuhan dinasti Fatimiyah. Karena kecakapannya dalam memerintah belum terlalu memadai, untuk sementara urusan kenegaraan diserahkan pada orang kepercayaannya bernama Hasan bin Ammar Khatami. Selama Hasan mengelola negara, terjadi sebuah fenomena demografis yang luar biasa. Mesir dibanjiri oleh para pendatang yang menyatakan diri sebagai pemeluk kepercayaan Ismailiyah. Bagaimanapun aspirasi mereka harus diakomodir karena mereka merupakan saudara seiman kaum Fatimiyah. Akibatnya, terjadi keguncangan yang luar biasa. Kedatangan mereka telah menyebabkan terjadinya perimbangan demografis antara pendukung inti dinasti Fatimiyah dengan berbagai kelompok sebelumnya yang sudah dikelola sangat baik, seperti kelompok Berber Maghribi, Arab, Sudan, dan Turki. Ketika Al-Hakim cukup siap memerintah, ia mewarisi setumpuk masalah dari Hasan. Dan tampaknya Al-Hakim juga tak kalah frustasi. Ia tidak memiliki manajemen konflik sebaik para pendahulunya. Alih-alih meredam pertikaian, Al-Hakim justru merespon semua dinamika yang berkembang dengan tangan besi. Situasi pun terkendali, namun modal sosial masyarakat yang sudah susah payah dibangun sebelumnya hancur berantakan. Sejak memasuki era pemerintahan Al-Hakim, Kairo kehilangan jati dirinya sebagai kota yang ramah dan toleran. Bukan hanya kelompok non-muslim, bahkan kaum muslimin dari kelompok-kelompok non-Ismaili mengalami diskriminasi pada masa ini. Tidak hanya di Kairo, intoleransi menyebar ke segala penjuru wilayah dinasti Fatimiyah. Di Yerusalem, inilah untuk kali pertama gereja makam Yesus atau Holy Sepulchre dihancurkan kaum muslimin. Tindakan ini oleh para orientalis ditandai sebagai awal mulanya lahirnya benih perang salib yang berlangsung selama berabad-abad kemudian. Atas tindakannya tersebut, masyarakat barat kala ini menjuluki Al-Hakim sebagai khalifah yang gila. Mesir sebagai negara yang penuh konflik selama masa pemerintahan Al-Hakim. Datangnya kelompok etnis pada masa itu menambah permasalahan yang menyebabkan Fatimiyah semakin merosot. Hingga pada tahun 1072, Jenderal Fatimiyah bernama Badr al-Jamali memimpin invasi balasan ke Mesir dengan tujuan merebut kembali Kairo yang sebelumnya dirampas oleh kelompok Berber Turki. Fatimiyah berhasil merebut Kairo kembali dan kemudian menyiksa kelompok Berber Turki yang masih berada di wilayah kekuasaan Fatimiyah. Kelompok etnis lain pun dibantai. Tidak ada lagi toleransi seperti pada masa awal berdirinya Fatimiyah. Pada tahun 1099, beberapa wilayah teritorial Fatimiyah mulai melepaskan diri. Salah satunya adalah Palestina. Karena Palestina telah kalah dengan kelompok Kristen, Fatimiyah terus mendapatkan serangan dari kelompok Kristen dan dinasti Muslim lainnya. Dinasti Sankiyah dari Suriah dan Irak datang ke Mesir untuk menghancurkan Fatimiyah. Sankiyah kemudian berhasil mengalahkan dan meruntuhkan Fatimiyah, lalu mendirikan Kesultanan Sunni Ayyubiyah di Mesir dan Suriah. Keruntuhan Fatimiyah dilatar belakangi banyak faktor. Di dalam tubuh Fatimiyah terdapat banyak golongan kelompok dan etnis yang awalnya dapat hidup damai bersama. Namun karena manajemen pemerintahan yang buruk, sehingga keberagaman tersebut menjadikan senjata yang dapat menghancurkan diri dinasti Fatimiyah sendiri.